Alvin di Oke, saya lanjutkan. Jadi, teman-teman itu harus pada waktu ada pekerjaan itu harus ada mengidentifikasi dulu. Benar itu.
Baik, saya lanjutkan ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan harus diidentifikasi bahayanya. Makanya teman-teman besok sebagai ahli K3, misalkan besok suatu saat teman-teman itu menjadi seorang ahli K3, ya, namanya Safety Healthy Engineer HSE ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang di sini itu alumni-alumni kita yang masuk namanya Pama Persada ya, Pama Persada di Kalimantan Timur di perusahaan pertambangan ya. Itu dia bekerja di sana dia sebagai HSE atau Healthy Safety Engineer. Nah, nanti teman-teman kalau sudah lulus terus mengambil kursus tentang K3 umum. Nah, K3 umum itu sendiri nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikat yang nanti akan sebagai modal teman-teman menjadi seorang ahli K3 perusahaan. Pak, kalau bidang konstruksi seperti apa? Bidang konstruksi itu ada namanya juga HSE juga. Tapi nanti K3-nya bidang konstruksi tidak masuk ke perusahaan. Jadi khusus ke konstruksi. Nah, kalau di K3 umum itu yang mengeluarkan dari Kemenaker sebenarnya. Jadi nanti akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian dia akan nanti setelah mendapatkan sertifikat K3 umum baru akan mengambil namanya K3 spesialis. Nah, ini. Nah, seorang ahli K3 sebelum mulai pekerjaan, besok kalau bekerja seperti di Waskita, Adikarya, Wijaya Karya, dan sebagainya, akan namanya ada safety briefing setiap pagi. Jadi teman-teman seorang K3 sudah mengidentifikasi hari ini akan mengerjakan apa, terus pekerjaannya itu apa, nanti identifikasi bahayanya seperti apa, nanti akan turun ke jenis APD yang akan digunakan. APD yang akan digunakan. Jadi nanti dari APD yang akan digunakan, teman-teman akan memberikan safety briefing ya, kepada pekerja-pekerja yang akan bekerja di lapangan. Nah, nanti ada safety briefing, biasanya diawali dengan senam pagi dulu, kemudian ada safety briefing. Nanti apabila termasuk teman-teman di sini apabila terjadi kecelakaan kerja lah ini. Jadi menurut K3 sendiri apabila terjadi kecelakaan kerja tidak boleh langsung diangkat. Ya. Harus dilihat seperti apa. Makanya di salah satu perusahaan-perusahaan itu pasti ada poliklinik kesehatannya untuk menolong apabila terjadi kecelakaan kerja. Ya. Kayak di UNY sendiri, UGM, ini contoh-contoh yang kecil sederhana ya. Adanya poliklinik kesehatan bagi pekerja-pekerja baik sivitas di UNY misalkan seperti itu. Apalagi perusahaan-perusahaan yang mengambil risiko yang lebih besar. Jadi nanti sebelum melakukan kerja ada identifikasi. Ya, nanti identifikasi itu dituangkan ke dalam checklist ya. Nanti sudah buat checklist. Checklistnya kan sudah misalnya ada mesin apa atau pekerjaan apa, nanti checklistnya apa. Terus membuat job safety analisisnya seperti apa, job safety operationnya seperti apa. Jadi teman-teman itu diwajibkan untuk mematuhi. Teman-teman jika misalnya bekerja di suatu perusahaan tambang atau perusahaan-perusahaan skala nasional, teman-teman itu hanya pakai sandal jepit itu dikeluarkan, ya tidak dipakai, ya dipecat langsung. Ya misalkan bekerja di perusahaan-perusahaan yang multinasional lah, misalkan itu sangat ketat sekali. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Oke, selanjutnya. Jadi identifikasi dan analisis kecelakaan kerja sendiri itu berdasarkan dari beberapa yang dari identifikasi teman-teman yang ada di lapangan, ya, akibat di lapangan. Karena apa? Aksiden atau kejadian suatu kecelakaan kerja itu akan mengakibatkan efek domino, ya. Efek domino, di mana kemarin saya ada katakan bahwa
apabila terjadi salah satu jatuh, maka akan berefek seperti kalau kita ada pemeriksaan oleh pihak yang terkait, ada diberhentikan dulu sementara untuk pemeriksaan, sehingga terjadi kerugian, kemudian adanya misalnya pihak berwajib juga menyidik dan sebagainya. Ada pekerja pengganti, lah ini harus melatih lagi. Itulah yang jadi efek domino dari suatu pekerjaan yang ada di lapangan. Nah, jadi aksiden-aksiden itu akan dianalisis per item-item pekerjaan yang ada, baik dari peralatan, mesin, atau instalasi dari mekanika elektrikalnya. Kemudian ada bahan material. Nah, ini teman-teman. Kadang kita itu secara sederhana misalkan di lab bahan bangunan misalkan, atau besok di lab-lab Miktan misalkan. Di lab bangunan misalkan teman-teman sudah nggak pakai masker. Oh sudah Pak, karena kebetulan COVID, oke. Pakai masker. Tidak sengaja seperti di lab kita lah, menghidupkan AC. Nah ini, apa yang terjadi? Udaranya itu AC itu udaranya diputar. Sudah debu, kemudian semen, udah diputar, apa yang terjadi? Masuk ke dalam paru-paru. Nah ini, memotong besi misalkan, tidak pakai kaca mata, ngelas dan sebagainya. Kemudian cara kerja dan prosesnya. Jadi cara kerja bagi orang-orang yang belum pengalaman dan belum ahli, tidak punya pengetahuan mengenai teknik kerjanya, maka dia akan ceroboh ya. Misalkan masang apa ya kalau teknik sipil, oke. Misalkan memakai komputer ya, laptop ya, jangan laptop, komputer. Karena tidak terlalu berpengalaman, maka kakinya naik ke atas CPU. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengakibatkan bisa beresiko ke stroke. Nah ini. Kemudian lingkungan, nah ini, wet and dry misalkan. Kita suatu proyek, daerahnya adalah basah, maka kita rawan terjatuh. Nah ini. Kemudian apalagi? Kerusakan apa yang ditimbulkan? Adanya kerusakan, itu yang pertama, kerusakan. Terus kemudian ada lagi korban jiwa. Korban jiwa itu belum tentu meninggal, ya, tapi adanya luka-luka, ada cacat dan cedera, sakit dan sebagainya. Ada kerugian citra lain, adanya penyidikan, kemudian disidik, diberitakan, otomatis akan jadi kerugian terhadap citra nama baik. Nah, resiko, apa itu resiko? Ya, resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan ditimbulkan dari sumber bahaya atau hazard tertentu yang akan terjadi. Ya. Jadi nanti dari K3 itu kita akan mengidentifikasi seberapa resikonya apa sih. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dari K3 itu adalah memperkecil adanya resiko. Ya. Ingat teman-teman, jangan berpikir bahwa APD itu akan melindungi kita langsung, tapi hanya memperkecil atau mengurangi dari resiko yang akan terjadi. Sudah pakai APD lengkap, pakai helm, tapi jatuh tetap melecet. Ya. Bukan berarti saya pakai helm tidak lecet, tidak jatuh. Ya. Minimal kepala kita tidak langsung terbentur oleh aspal, misalkan. Ya. Yang sekarang jadi rame, misalkan naik motor harus pakai sandal, tidak boleh pakai sandal jepit. Ya. Bayangkan kalau kita itu kaki kita itu kesampak batu, pakai sandal jepit kontal sikilnya ketinggal, ya, ambiar sikilnya. Kalau pakai sepatu setidaknya ada yang melindungi dari kaki kita, misalkan seperti itu, ya. Jadi sebenarnya peraturan itu dibuat yang baik, ya. Yang sayangnya di sini adalah di Indonesia terbiasa helm itu untuk bersembunyi dari polisi, bukan untuk perlindungan apabila terjadi kecelakaan.
misalkan seperti itu. Ya, kemarin sore saya baru ngobrol dengan tukang ya masih muda mungkin seumurannya Mas Eli Azhar, seumurannya Mas Yusron itu kan masih umur sekitar Mas Eli Azhar itu umur berapa Mas Eli Azhar 19 atau 20? 19 Pak. 19 ya mungkin lebih tinggi sedikit 20 21 mungkin ya 18 19-an mungkin karena masih anak gaul-gaul begitulah kan gitu ya. Terus ngobrol tentang motornya itu Ninja RR Pak ya yang masih 2 tak gitu. Tak tanya Mas ini banter kan wah kecepatan saya lihat speednya sampai 220 km per jam wah beli mesin gue. Terus Pak Mandornya, oh lah, opo mas ini kemarin itu dari Magelang, kebetulan tekan saya dari Magelang ya tukang. Kemarin itu boncengan sama saya itu BBM-nya dari Magelang dari tempatnya Pak Gemak gitu kan, Pak Mandornya Pak Gemak ada 2 mandor di situ sama Mas Slamet namanya. Pak Gemak aja, mas, sampai Demak Ijo itu macet, kok macet kentean bensin mas alah kok bisa toh iya apa lah di sini dari sana itu diisi 60.000 pertalite dari Magelang ya sampai Demak Ijo habis BBM-nya. Terus mahrim kemarin ya kebetulan masih di lapangan terus saya gitu. Cek tak hitungnya coba 60.000 dibagi 7.850 ternyata hanya 7,8 liter. Bayangkan jarak Magelang sampai Jogja nggak baca 60 kilo. Saya bagi itu berarti 1 liternya hanya 8 kilometer. Bayangkan motor loh. Mobil aja 1 liter 13 sampai 14 kilo, 4 silinder. Dengan cc-nya 1.200 cc. Sedangkan Ninja RR itu berapa cc-nya? Mas Eliazar tahu nggak? Kurang tahu Pak kalau itu. Kurang tahu. Mungkin Mas Yusron tahu nggak Mas Yusron? Atau Mas Daniel Mustafa? Tahu nggak Ninja RR itu cc-nya berapa? Kurang tahu juga Pak. Berapa? 250 cc mungkin ya. 250 cc. Masa 1 liter 8 km. Kalau saya jujur aja bangkrut ya. Bangkrut ya bukan apa gaul tapi membangkrutkan itu ya 1 liter 8 kilo loh. Mobil itu mobil dengan 1.200 cc ya gitu ya dan tenang ya, mungkin setara mobil Pajero yang 2.400 cc itu kan itu 1 liter aja sekitar 10 kilo itu Pajero ya. Itu saya bingung berarti kalau ibarat orang manasi mesin itu sak jam langsung 1 liter kayak orang pipis ya pipis sur gitu entek itu saya juga bingung kok kayak udah disenengi ya contohnya karena saya nggak tahu lah itu makanya contohnya ini ya. Nah kita harus tahu risk manajemennya seperti apa dalam keselamatan dan kesehatan kerja meliputi adalah pertama risk manajemennya adalah manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi sumber bahaya. Sumber bahayanya apa? Kemudian setelah di list sumber bahaya terjatuh, kejepit, tergores, kejatuhan dan sebagainya terkena panas, terpapar asap dan sebagainya. Terus penilaian resikonya apa? Resiko paling tinggi, resiko berat itu adalah meninggal ya itu ya terus resiko atau cacat tetap terus kalau sedang itu bisa cacat tetap tapi masih bisa bekerja maupun perlu waktu untuk pemulihan ringan itu ya lecet-lecet terus sakit-sakit dan sebagainya lah ini penilaian resiko berdasarkan dari dampak yang kefatalan yang harus diterima oleh pekerja atau seseorang yang terkena dari kecelakaan kerja. Nah, tindakan untuk menghilangkan seperti apa atau mengurangi resiko minimal adalah mengurangi resiko secara terus menerus, mengeliminasi ya minimal seperti itu. Nah,
Terus yang kedua adalah tindakan risk assessment. Jadi mengecek atau menganalisa dari resiko itu sendiri, ya. Bagaimana tingkat bahayanya dan mengevaluasi apakah sumber bahaya dapat dikendalikan atau tidak. Ya. Misalkan oh ini resiko terjatuh, otomatis dikasih railing pagar misalkan. Atau kalau misalkan ini bisa kesetrum walaupun di sini diberi nanti tapi faktor kesetrumnya besar, otomatis nanti akan misalkan harus diberi otomatis, ya, atau dikendalikan dari bawah untuk bisa dikerjakan dengan kondisi jarak jauh. Jadi untuk mengurangi resikonya dan harus dapat dikendalikan, ya, memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi di tempat kerja itu seperti apa. Ya. Kemudian dianalisis, risikonya dianalisis, ya, di mana memperkirakan kuantitatif dengan teknik matematika. Ya. Jadi dianalisis nanti digabungkan sehingga risikonya lebih kecil misalkan. Ya. Untuk memperkecil resiko dan tingkat frekuensinya. Nah, levelnya ya seperti apa tingkat resikonya? Ya, ada rendah, medium dan tinggi tadi, ya. Rendah seperti apa, medium seperti apa, tinggi jelas cacat dan meninggal. Nah, penentuan faktor resiko itu sendiri, ya. Penentuan faktor resiko itu sendiri yang pertama adalah sifat pekerjaan. Nah, ini teman-teman, ya. Makanya kalau besok jadi pegawai bank, misalkan saya sebagai Mas Yusron sebagai seorang pilot, ya, pilot terus mau kredit, ya, kredit kendaraan atau kredit rumah misalkan. Biasanya pihak bank appraisalnya susah, ya. Karena apa? Karena seorang pilot itu faktor risikonya tinggi, ya, faktor risikonya tinggi. Kemudian lokasi kerjanya di mana? Apakah di tambang dan sebagainya. Makanya semakin besar potensi bahaya dan lokasi kerjanya semakin berbahaya, maka dia juga punya income-nya semakin besar. Terus yang ketiga adalah potensi bahaya di tempat kerja seperti apa. Untuk yang keempat, potensi atau kualifikasi kontraktornya seperti apa kalau misalnya kita di teknik sipil. Kemudian pekerjaannya yang terus-menerus seperti apa? Ya, terpapar oleh cahaya terus, terpapar debu atau bagaimana harus dicek, ya, panas dan sebagainya. Lama pekerjaan, nah ini. Makanya kalau orang-orang ditambang diberi sedikit keleluasaan, dia bekerja 40 hari, dia diberi libur 2 minggu. Nah ini, untuk memberikan dia mengurangi tingkat stres, ya. Terus pengalaman dan keahlian kontraktornya seperti apa? Ini yang perlu dipertimbangkan. Nah, resiko terdiri dari 2 dimensi, ya. Yang pertama adalah akibat atau konsekuen, kekerapan atau frekuensi, di mana konsekuen dibanding dengan frekuensi, di mana frekuensi itu sendiri terdiri dari probabilitas atau tingkat keseringan dari kejadian dan paparan dari suatu kejadian, misalnya paparan radiasi, paparan induksi, paparan panas dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum? Belum ada, Pak. Oke. Nah, dari grafik jelas, ya, semakin tingkat paparannya semakin tingkat kekerapan tinggi, maka frekuensinya juga semakin tinggi. Oke, nah ini contohnya, ya. Jadi misalkan ada tingkat resiko, semakin dia semakin sering walaupun hanya jatuh tapi semakin sering itu adalah dia resikonya juga tinggi. Hanya jatuh tapi nggak sakit misalkan, tapi sering kepleset di situ, otomatis dia termasuk resiko tinggi. Nah, ini contohnya, ya. Oke, nah
Ada efek domino ya, tadi yang saya awali dengan satu kali jatuh efeknya banyak merembet ke tempat lain ya. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan ya? Jadi harus betul-betul dikontrol kondisinya ya. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi atau kasus yang ringan, terus sedang maupun ada kecelakaan yang terjadi secara nyata. Itulah yang sumber-sumber referensinya. Kemudian bahaya sebab akibat, kemudian timbul sebuah kejadian atau aksiden. Ya, seperti listrik misalkan. Nah, korbannya sendiri bisa meninggal, luka berat atau luka ringan. Dan banyak sekali. Nah, nanti bisa dipelajari. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Nah, nanti ini tentang job safety analysis ya, sama job safety observation ya. Maka nanti akan dibuat, nanti akan saya berikan tabelnya disertai foto, analisis dan kasusnya apa, analisisnya seperti apa, kemudian fotonya seperti apa. Oke. Kalau kepenak berkelompok bertiga ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, ya mungkin kuliah kita selesai di sini. Ya ini materi akan saya kirimkan di Google Classroom, atau yang kemarin sudah jadi saya kirimkan belum ya? Belum ya? Saya kirimkan. Halo? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak, sepertinya, Pak. Belum. Oke, saya kirim ya ini. Izin bertanya Pak, maaf. Ya, silakan. Tugas yang tadi itu yang JSA, JSO itu kita juga menganalisis di rumah kita Pak. Ya rumah sendiri aja ya, nggak usah susah-susah ya. Ini tugas individu Pak, kelompok Pak? Mau kelompok boleh, kalau kelompok berarti misalkan ada gedung apa di 3 orang misalkan, mau dianalisis boleh. Kalau individu rumah kita sendiri aja. Oh iya Pak, makasih banyak Pak. Ya, nanti tak buatkan tabelnya dulu tapi. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kuliah kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.